Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari pelajaran ke-16 yaitu ad-darsus sadisa asyar tentang isim jamak. Isim jamak lil ghairi akil, yaitu jamak untuk yang tidak berakal. Nah, bagaimana kita menaruh isim isyarah di dalam apa pasangan isim isyarah untuk jamak yang tidak berakal, ataupun misalnya kita bagaimana pasangannya, bagaimana peletakannya, bagaimana perlakuan jamak yang tidak berakal tadi. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, jamak yang tidak berakal semuanya dihukumi sebagai muannas mufrad. Jadi, jamak yang tidak berakal, baik itu jamak taksir ataupun jamak mudzakkar salim, dihukumi sebagai muannas mufrad. Jadi diingat lagi, semua jamak yang tidak berakal, baik dia jamak taksir ataupun jamak mudzakkar salim, dihukumi sebagai muannas mufrad. Jadi semua pasangannya harus muannas mufrad, baik itu isim isyarah, baik itu sifatnya maupun itu khobarnya ataupun naatnya. Nih, naat dan sifat itu sama aja ya. Seperti kalau misalnya khobar. Khobar di sini. Ad-durusu sahlatun. Ad-durusu sahlatun. Ad-durusu mubtada, sahlatun yakni khobar. Atau misalnya naatnya. Naat di sini seperti memberikan al-kutubul jadidatu. Al-kutubul jadidatu. Al-jadidatu ini naat atau sifat dari kutub tadi. Atau misalnya isim isyarahnya. Hadhihid durusu. Hadhihid durusu. Tilkal abwabu. Nah, tilka ini isim isyarah lil ba'id dan dia muannas. Dan setelahnya ada isim jamak yang tidak berakal. Begitu pula yang lainnya. Jadi ingat hukum asalnya, semua jamak yang tidak berakal, baik itu dari jamak taksir ataupun jamak mudzakkar salim, dihukumi sebagai muannas mufrad, muannas yang dihitung sendiri, tidak masna ataupun tidak jamak juga. Nah, kita lanjutkan ke pelajaran ini, yang pelajaran 17 ini, yang mana sebelumnya kita sudah mempelajari yang ke-16 itu cara memberikan isim isyarahnya. Nah, pelajaran ke-17 ini kita memberikan khobar dan juga cara memberikan naatnya. Khobar itu adalah yang terletak setelah mubtada, naat itu adalah sifat dari sebuah kata sebelumnya. Nah, kalau di dalam nahwu itu dikatakan naat man'ut atau sifatul mausuf. Nah, sebelumnya Antona juga sudah mempelajari yaitu mudhof dan mudhofun ilaih, itu seperti apa yang disandarkan. Nah, sekarang kita lanjut dulu pembacaannya. Perhatikan baik-baik. Abwabul masjidi maftuhatun. Abwabul masjidi maftuhatun. Pintu-pintu masjid itu terbuka. Maftuhatun ini khabar dari masjid. Ini khabar dari abwabul masjid. Abwabul masjid ini adalah mudhofun ilaih. Nah, dan di sini abwab di sini jamak taksir dari babun dan dia tidak berakal, maka sifatnya dan maka khobarnya dari itu harus muannas. Sebagaimana tadi dihukumi karena dia jamak taksir tidak berakal dan dia dihukumi sebagai muannas mufrad, maka khobarnya juga harus muannas mufrad. Berikutnya, liman hadhil buyutul jadidatu. Liman hadhil buyutu jadidatu. Hiya limudiris syarikati. Hiya limudiris syarikati. Punya siapa rumah yang baru ini? Nah, dia ini si buyut tadi nih, hiya kan ini isim domir. Isim domir untuk muannas mufrad. Hiya
limudiri syarikati. Dia, rumah-rumah itu punya direktur perusahaan syarikah. Ini dari kalimat syarikah. Syarikah ini dari persyarikatan, yaitu dari di sini kalau diartikan juga perusahaan juga boleh. Nah, ada lagi orang yang mengartikan koperasi. Jadi al-buyutul jadidatu, al-buyutu di sini adalah jamak taksir dari baitun dan dia tidak berakal. Nah, naatnya ini sifatnya jadidah. Jadi dia tuh naatnya juga harus muannas mufrad untuk si buyut. Nah, begitu juga ketika dia diberikan domir ghaib dan juga domir harus domir muannas lil ghaib mufrad. An-nujumu jamilatun. An-nujumu jamilatun. Bintang-bintang itu bagus. Jamilatun ini adalah khabar dari nujum, dan nujum adalah mubtada yang berupa jamak taksir, tidak berakal. Hadhihid durusu sahlatun. Hadhihid durusu sahlatun. Pelajaran-pelajaran ini mudah. Pelajaran-pelajaran ini mudah. Hadhihi isim isyarah untuk muannas. Ad-durusu di sini adalah tadi jamak taksir tidak berakal dan dia dihukumi muannas mufrad, maka isim isyarahnya juga harus muannas, begitu juga khobarnya harus muannas. Fil hindi lughatun katsiratun. Fil hindi lughatun katsiratun. Di India banyak bahasa-bahasa itu sangat banyak. Lughatun katsiratun, bahasa-bahasa yang banyak. Ainal kutubul jadidatu? Ainal kutubul jadidatu? Hiya fil maktabati. Hiya fil maktabati. Di mana buku-buku yang baru itu? Dia, si kutub tadi, di perpustakaan. Nah, ini pembahasannya sama kayak di atas ya. Ini jadi datun ini naat. Naat dari kitab. Nah, hiya ini isim domir untuk si kitab tadi. Kutub ya, afwan, kutub. Tilkas sururu maksuratun. Tilkas sururu maksuratun. Itu adalah ranjang-ranjang yang patah. Itu adalah ranjang-ranjang yang patah. Maksuratun khabar dari surur. Ini ranjang-ranjang dan tilka ini adalah isim domir muannas mufrad untuk si surur tadi. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. As-sa'atu yabaniyatu rakhisatun. Jam-jam Jepang itu murah. Nah, di sini juga rakhisatun di sini adalah khabar dari as-sa'atul yabaniyah. Tapi yabaniyah ini adalah ini yang dia jamak nih, bukan sa'ahnya. Yabaniyah yang jamaknya. Yabaniyatun ini adalah Jepang-Jepang. Jam Jepang-Jepang. Misalnya tuh jam yang punya si Jepang tadi. Hadhil humuru au al-hamiru lil fallahi. Lil fallahi. Ini keledai-keledai punya si petani. Dan himarun itu keledai tadi dia mempunyai dua bentuk jamaknya. Jamak taksirnya dia mempunyai dua, bahwa dia humur ataupun hamir. Nah, kalau antum mau menggunakan humur benar, hamir juga benar. Nah, terus berikutnya. Aina kutubukunna ya akhwatu? Aina kutubukunna ya akhwatu? Hiya fil fasli. Di mana buku-buku kalian wahai saudari-saudari perempuan? Dia, yakni si kutub tadi, di kelas. Hadhihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Hadhihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Ini buku-buku saya dan itu buku-buku saudara saya. Nah, di sini kutubi ya di sini adalah kepemilikan untuk ana dan dia adalah dari mudhofun di kutub. Nah, ini nggak perlu dibahas, nggak apa-apa. Tapi di sini isim isyarahnya untuk muannas mufrad karena dia jamak taksir ghairil akil. Nah, hadhihi makatibut
tullabi. Hadhihi makatibut tullabi. Ini meja-meja murid-murid laki-laki. Nah, di sini murid-murid laki-laki ini adalah jamak taksir. Jamak taksir lil akil dari talibun. Nah, tapi di sini tidak termasuk di pembahasan kita. Pembahasan kita adalah makatib. Makatib ini jamak taksir li ghairi akil dari maktabun. Maka isim isyarahnya harus muannas mufrad. Fi hadhihi syari'i fanadiqu kabiratun. Fi hadha syari'i fanadiqu kabiratun. Kenapa ini syari'i? Karena di awalnya dengan huruf jar. Di jalan ini banyak hotel-hotelnya besar. Nah, tapi di sini kenapa fanadiku tidak tanwin? Nah, kenapa fanadiku tidak tanwin? Harap antuna ingat atau dicatat ini. Fanadiku tidak tanwin karena dia termasuk pembahasan sebagai sigoh mutahajumu. Sigoh mutahajumu, yaitu yang mana? Yaitu apabila dia ada dua huruf sebelum mad alif ataupun dua huruf setelahnya. Jadi mad alif ini, alif mad ini si A, alif mad ini dia terletak di tengah di antara huruf-huruf yang di antara huruf-huruf lainnya atau tiga huruf setelah mad alif. Seperti masajidu dari jamak dari masjidun, atau masabihu jamak dari misbahun. Masabihu mim, so itu dua huruf. Terus ada alif di tengahnya. Terus ba, ya, ha ada tiga huruf setelahnya. Maka dia tidak boleh ada tanwin karena dia dihukumi sebagai sighah mutahajumu. Nah, ingat sighah mutahajumu itu adalah yang seperti fanadiku, masabihu, masajidu, dan dia tidak boleh diberi tanwin. Dan ini pembahasannya nanti saja, cukup antuna mengetahui sebab kenapa dia tidak diberikan tanwin. Nah, dari mana kita bisa mengetahui jamak taksir? Apakah ada rumus untuk jamak taksir? Tidak ada. Rumus untuk jamak taksir tidak ada. Dan dari mana kita mengetahuinya? Dari kamus. Ya, jamak taksir kita ketahui dari kamus. Mengikuti cara bahasanya orang Arab asli di sana. Dan adapun jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim itu ada rumusnya. Kalau jamak muzakkar salim waw dan nun, diakhiri waw dan nun. Kalau jamak muannas salim diakhiri dengan alif dan ta. Seperti kalau jamak muannas salim seperti muslimatun, muzakkar salim muslimun. Tapi kalau untuk jamak taksir tidak ada rumus. Jadi antuna ketika mendapatkan jamak taksir dari sebuah isim haruslah dihafal supaya tidak lupa. Seperti maktabun, makatibu. Di sini juga nih makatibu, ini juga dia itu adalah sighah mutahajumu. Kenapa? Karena sebelumnya ada dua huruf sebelum mad alif dan setelahnya ada dua huruf juga setelah mad alif. Makatibu, tidak makatibun ya. Nah, atau misalnya di sini al-himaru jadi al-humuru atau al-hamiru. Terus babun abwabun. Sayyaratun, dan ini jamak muannas salim tapi dia tidak berakal, maka dia tetap dihukumi muannas mufrad. Jadi ingat semua jamak baik itu jamak taksir, jamak muannas salim, jamak muzakkar salim yang tidak berakal dihukumi muannas mufrad. Jadi semua pasangannya harus muannas, baik itu isim isyarah, isim domir, sifat ataupun khobarnya. Nah, barakallahu fikum, semoga pelajaran ini bisa antum pahami. Dan apabila antum belum memahaminya, silahkan menanyakannya langsung kepada ana. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.